this dangerous trend they're seeing coming from TikTok. Filed a lawsuit today alleging that TikTok violates consumer protection laws and exploits young users. Sadarkah Anda bahwa saat ini hampir seluruh remaja di dunia telah kerasukan TikTok? Berbeda dengan generasi sebelumnya yang kebanyakan beraktivitas di luar ruangan, ratusan juta remaja dunia sekarang telah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk men-scroll TikTok. Bahkan menurut data dari kalodata.com, di tahun 2024 ini, pertumbuhan pengguna aktif TikTok setiap bulannya telah mencapai 1,8 miliar pengguna, yang dimana angka ini meningkat sebesar 20% dari data pengguna TikTok di tahun 2023. Dan mengejutkannya lagi, dari sumber yang sama, sebesar 63% dari 1,8 miliar pengguna TikTok merupakan remaja berusia 13 hingga 24 tahun. Pertanyaannya, dari data pengguna yang sebanyak itu, apa yang membuat remaja di seluruh dunia begitu terpikat dengan aplikasi ini? Apakah konten TikTok hanya sekedar hiburan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Halo semuanya, gue Henry Hulu. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana TikTok telah merasuki remaja di seluruh dunia, dan apa efeknya bagi remaja yang telah menggunakan TikTok. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai videonya. Pertama-tama mari kita ketahui bagaimana awal terbentuknya TikTok. Pada awalnya, aplikasi ini dirilis oleh perusahaan ByteDance di China dengan nama Douyin. Dengan fungsinya sebagai aplikasi berbagi video pendek yang dikombinasikan dengan musik, filter, dan efek menarik lainnya, Douyin mengalami perkembangan yang sangat pesat di China. Dan dari kesuksesan tersebut, ByteDance memiliki ambisi untuk memperluas jangkauannya di pasar internasional. Pada tahun 2017, akhirnya mereka meluncurkan versi internasional dari Douyin dengan nama TikTok. Setahun setelah itu, yaitu pada tahun 2018, ByteDance mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Musical.ly, sebuah aplikasi berbasis di Amerika Serikat yang memiliki konsep serupa, dan di mana aplikasi ini juga sudah cukup populer di kalangan remaja. Hingga akhirnya, dengan digabungkannya TikTok dan Musical.ly, aplikasi TikTok langsung memiliki basis pengguna yang besar di pasar global. Untuk memahami mengapa TikTok semakin populer dari tahun ke tahun, mari kita ketahui bagaimana sebenarnya cara kerja dari algoritma TikTok. TikTok dirancang dengan algoritma yang canggih yang mampu memberikan pengalaman yang sangat personal. Algoritma ini mempelajari secara mendalam apa yang Anda sukai. Bukan hanya itu, TikTok juga memperhatikan video apa yang Anda tonton dan menganalisis berapa lama Anda menontonnya, konten TikTok apa yang Anda like, serta video apa yang sering Anda bagikan dan komentari. Dengan data yang begitu rinci, TikTok mampu menawarkan konten yang sesuai dengan minat unik setiap penggunanya. Selain algoritma yang canggih, format video pendek TikTok yang biasanya hanya berdurasi 15 hingga 60 detik juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kepopuleran TikTok. Video yang singkat ini memudahkan pengguna untuk mengonsumsi banyak konten dalam waktu yang singkat. Begitu sebuah video selesai, video berikutnya otomatis akan muncul tanpa jeda, yang dimana proses ini akan membuat pengguna terperangkap dalam proses scrolling yang berkelanjutan, dan akan terus menawarkan kesempatan untuk menemukan konten yang menarik atau menghibur. Sehingga dengan hal ini, otak pengguna TikTok terus menerima hadiah yang berupa rasa senang dan penasaran, yang dimana mendorong pengguna untuk tetap berada di aplikasi. Nah, ketika kita terus-menerus melihat konten sesuai selera kita, rasa senang kita semakin meningkat seiring semakin banyaknya konten yang kita tonton. Dan disinilah bahayanya. Dengan terus mendapatkan reward berupa rasa senang yang semakin meningkat, akan menciptakan efek adiktif pada otak manusia. Efek adiktif ini, jika terus dibiarkan, akan dapat merusak otak manusia, terkhususnya otak para remaja di seluruh dunia. TikTok dikenal sebagai aplikasi yang sangat adiktif, tapi bagaimana persisnya efek adiktif ini merusak otak manusia? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat mekanisme otak yang dipicu ketika seseorang menggunakan aplikasi seperti TikTok. Beberapa studi menunjukkan bahwa TikTok mempengaruhi bagian otak yang disebut medial prefrontal cortex dan anterior medial thalamic nucleus, yang dimana dua area ini terkait erat dengan proses adiktif. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pengguna menonton video TikTok, area otak ini diaktifkan dengan cara yang mirip dengan bagaimana otak tikus bereaksi terhadap stimulasi elektrik pada pusat kesenangan mereka. Dalam percobaan tikus-tikus yang diberi rangsangan elektrik langsung pada otak mereka akan menjadi sangat kecanduan untuk terus menekan tuas yang memberikan rangsangan tersebut. Dan hal inilah yang sama terjadi pada manusia. Saat menggunakan TikTok, dua bagian otak ini diaktifkan untuk memicu pelepasan dopamin, sehingga neurotransmitter pada otak manusia akan memberikan sensasi kesenangan dan memperkuat pola adiktif. Nah, dengan terus menonton berbagai konten yang singkat dan bervariasi dari TikTok, pengguna akan mendapatkan dopamine hit secara instan dan terus-menerus. Yang dimana hal ini membuat otak terbiasa dengan tingkat stimulasi yang tinggi, dan lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif pada struktur otak manusia, khususnya pada kemampuan untuk mengendalikan impuls dan membuat keputusan. Efek ini sama seperti kecanduan lainnya, yang dimana otak menjadi semakin lapar akan dopamin yang membutuhkan lebih banyak waktu pada aplikasi untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama.
Efek dari adiktif TikTok tidak hanya terbatas pada perubahan di dalam otak, tetapi juga mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku pengguna. Ketika seseorang menghabiskan waktu yang berlebihan di TikTok, waktu tersebut menggantikan interaksi sosial di dunia nyata dan memperburuk kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Kebiasaan untuk terus-menerus membuka aplikasi TikTok setiap kali ada waktu luang bisa mengarah pada fenomena isolasi sosial. Orang yang menghabiskan waktu terlalu lama pada aplikasi TikTok seringkali merasa semakin jauh dari lingkungan sosial mereka, karena mereka lebih fokus pada hubungan digital daripada hubungan yang nyata. Selain itu, TikTok juga memiliki karakteristik konten yang terus-menerus menampilkan highlight reel dari kehidupan orang lain, yang pada akhirnya bisa menyebabkan penurunan harga diri dan rasa tidak puas diri dengan kehidupan pribadinya. Orang yang terus-menerus membandingkan diri mereka dengan konten yang mereka lihat akan lebih cenderung merasa cemas, tertekan, dan kurang bahagia dengan kehidupan mereka sendiri. Studi menunjukkan bahwa paparan terhadap media sosial seperti TikTok bisa mengubah perilaku seseorang menjadi lebih impulsif, dengan kecenderungan untuk mencari kesenangan instan daripada bekerja pada tujuan jangka panjang. Dampak penggunaan TikTok secara berlebihan dapat sangat berakibat pada kesehatan mental, terutama pada kecemasan, depresi, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Berdasarkan penelitian, mahasiswa dengan tingkat kecanduan TikTok yang tinggi menunjukkan angka kecemasan dan depresi yang lebih tinggi, serta daya ingat yang lebih buruk. Salah satu alasannya adalah karena penggunaan TikTok yang berlebihan mempengaruhi default mode network di dalam otak manusia. Area yang aktif ketika seseorang tidak terlibat dalam tugas spesifik, atau ketika mereka bermimpi di siang hari. Ketika kita sering menonton video TikTok, default mode network menjadi sangat aktif, yang sebetulnya adalah kondisi di mana otak kita dalam mode tidur. Hal ini mungkin menyenangkan dalam jangka pendek, namun pada akhirnya bisa mengganggu kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan menyerap informasi. Semakin sering seseorang menggunakan TikTok, semakin sering pula default mode network diaktifkan, yang berarti semakin sering otak beristirahat. Hal ini akan berdampak negatif pada kemampuan kognitif manusia, karena otak menjadi lebih sulit untuk memusatkan perhatian dan mengatasi tantangan yang membutuhkan pemikiran kritis. Selain itu, TikTok juga membuat pengguna sulit berfokus pada aktivitas lain di luar aplikasi tersebut. Bahkan beberapa riset menunjukkan bahwa hanya dengan berhenti menggunakan media sosial selama 1 minggu saja, seseorang dapat merasakan penurunan tingkat kecemasan dan depresi serta peningkatan kesejahteraan mental. Tetapi bagi yang kecanduan, berhenti atau mengurangi penggunaan bisa menjadi sangat sulit, karena otaknya sudah terbiasa dengan pola adiktif ini. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa TikTok telah membawa perubahan besar dalam cara generasi muda menghibur diri dan berinteraksi. Namun di balik keasikan ini, penggunaan yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental, kemampuan kognitif, dan interaksi sosial. Algoritma yang memikat, kemudahan akses, dan konten tanpa henti juga telah menciptakan efek adiktif yang dapat menghambat perkembangan otak remaja, mengurangi kualitas interaksi sosial, dan meningkatkan kecemasan serta tekanan mental. Sebagai penutup, untuk menghindari efek adiktif TikTok, teman-teman bisa langsung uninstall TikTok yang teman-teman gunakan. Dan jika hal tersebut sulit, teman-teman dapat mengontrol diri dalam menggunakan TikTok agar tidak terjebak pada efek adiktif yang merugikan diri sendiri. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.